warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan KSK tahun 2020. Kali ini kita akan bahas nomor 11 sampai dengan 15. Oke, kita mulai dari nomor 11. Urutan yang benar mengenai peningkatan ukuran radius ion Na+, Mg2+, dan Al3+ adalah titik-titik. Di sini kuncinya adalah radius, teman-teman. Radius ini sama dengan jari-jari ya, atau R. Jadi kita diminta untuk mengurutkan jari-jari ion Na+, Mg2+, Al3+ peningkatannya. Jadi dari yang jari-jarinya terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, kebetulan Na, Mg, dan Al itu berada dalam satu periode ya teman-teman, periode ketiga. Jadi di sebelah paling kiri ada Na, ini nomor atomnya 11, dia Na+, kemudian Mg2+, nomor atomnya 12 ya. Kemudian paling kanan ada Al3+ dengan Al itu nomor atomnya 13. Nah, ini mereka ini berada dalam satu periode teman-teman, periode ketiga. Nah, nomor atom 11 ketika dia menjadi plus, maka dia konfigurasinya akan menjadi 28. Kemudian Mg-nya dia 2 plus, aslinya kan awalnya 282, tapi kemudian 2 plus sehingga menjadi 28. Al juga demikian, awalnya kan 283, tapi karena dia jadi 3 plus, maka dia juga punya konfigurasi 2.8. Nah, ini kalau kita lihat sekilas konfigurasinya memang sama-sama 28 semua ya teman-teman. Tetapi teman-teman ingat bahwa jumlah protonnya ini tidak berubah. Jadi yang berubah hanya jumlah elektronnya. Sehingga kalau jumlah protonnya semakin besar, maka gaya tarik inti ke elektron terluar itu juga semakin besar. Nah, akibatnya di sini gaya tarik yang paling besar adalah pada Al. Kemudian disusul Mg lalu Na. Sehingga kalau gaya tarik intinya itu besar, maka jari-jarinya justru dia kecil ya. Sehingga kita bisa mengurutkan jari-jarinya, yang paling kecil adalah yang Al. Paling besar adalah Na, sehingga urutannya adalah Al3+, ini jari-jarinya lebih kecil dari Mg2+, dan lebih kecil pula dari Na+. Nah, ini kebetulan satu periode. Nah, sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, mudah ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 12. Di antara senyawa ion berikut yang mempunyai energi Kisi paling kecil. Energi Kisi itu simbolnya bisa disimbolkan dengan U. Itu sebenarnya diturunkan dari persamaan Born-Lande ya teman-teman. Tetapi kita bisa menuliskan rumusnya itu dengan cara seperti ini. Jadi U itu sama dengan muatan positif dikali muatan negatif dibagi dengan jari-jari. Nah, ini adalah rumus energi Kisi. Rumus ini bisa kita gunakan untuk memprediksi mana yang energi Kisinya paling besar dan mana yang energi Kisinya paling kecil dengan cara membandingkan ini ya teman-teman, muatan dan juga jari-jari, di mana energi Kisi itu sebanding dengan muatan. Jadi muatan ion-ion yang terlibat, dan energi Kisi itu berbanding terbalik dengan jari-jari. Kita perhatikan ini, sehingga kalau ini nanti ditanya energi Kisi yang paling kecil, maka kita bisa mencari jari-jari yang paling besar karena berbanding terbalik. Nah, kalau kita lihat di sini dari opsi jawabannya ada NaLi, K, NaCS, ini semuanya adalah golongan 1A ya teman-teman. Sementara ini I, F, Br, Cl, I itu kan golongan 7A. Nah, sehingga kita bisa prediksi nih mana yang punya jari-jari paling besar untuk menunjukkan yang punya energi Kisi paling kecil, kan gitu. Nah, kita bisa prediksi, jadi ini ada Na, sebelum Na ada Li ya. Li, NaK, kemudian Rb, kemudian Cs. Nah, di yang golongan 7A itu ada F, kemudian Cl, Br, I, dan juga At. Nah, ini dari kesemuanya ini tinggal kita pilih senyawa mana yang punya radius atau yang punya jari-jari paling besar. Karena energi Kisinya ditanya yang paling kecil. Ya, jadi kita cari jari-jari yang paling besar. Nah, sehingga kalau jari-jarinya paling besar itu artinya kita cari yang paling bawah, teman-teman. Yang paling bawah. Kenapa?
Karena dalam satu golongan dari atas ke bawah itu jari-jari semakin besar. Oke, jadi jawabannya adalah yang CSI ya, karena ini semuanya paling bawah, CS-nya juga paling bawah ya, kemudian anionnya, imennya juga paling bawah, sehingga jari-jarinya kalau bawah dengan bawah semua artinya jari-jarinya paling besar. Jari-jari paling besar berarti energi kisinya paling kecil. Jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Nanti kalau ditanya sebaliknya, mana energi kisi yang paling besar, berarti teman-teman pilih yang jari-jarinya paling kecil. Oke, kemudian kita lanjutkan ke nomor 13. Jenis orbital hibrid atom C yang diberi tanda pada senyawa berikut ini adalah, jadi ini ada suatu struktur, kemudian kita diminta untuk mencari hibridisasi dari masing-masing atom C yang nomor 1, 2, 3, dan 4. Kita mulai dulu dari nomor 1 teman-teman. Atom C nomor 1, perhatikan, ini dia punya berapa pasang elektron. Jadi kalau kita diminta menentukan orbital hibrid, itu kuncinya adalah kita harus tahu berapa pasang elektron yang terlibat dalam ikatan gitu ya. Di C nomor 1 ini kita lihat ada berapa pasang elektron, ada 1, 2, kemudian yang ini yang ikatan rangkap itu dianggap 1 ya teman-teman. Nah, sehingga C ini punya 3 pasang elektron. Kalau dia punya 3 pasang elektron, maka orbital hibridanya itu adalah sp2. Nah, kenapa sp2? Penjelasannya adalah seperti ini teman-teman. sp2 itu artinya ada orbital s sejumlah 1 dan orbital p sejumlah 2. Berarti orbitalnya ada 3. Kalau kita gambarkan seperti ini, ada s sejumlah 1, kemudian ada p-nya sejumlah 2. Nah, seperti ini. Jadi ini sp2, ada 1s dan 2p. sp2 ini kita lihat ada 3 orbital. Nah, 3 orbital inilah yang ditempati oleh 3 pasang elektron. Nah, seperti itu. Jadi kalau 3 pasang elektron nantinya sp2. Kemudian kita beralih ke C nomor 2. C nomor 2 ini kita hitung berapa pasang elektronnya ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 pasang elektron. Kalau 4 pasang elektron berarti orbitalnya ya harus 4 ya. Karena sp2 tadi ada 3, berarti kalau 4 ya berarti dia sp3. Oke, kemudian kita akan lihat C nomor 3. Kita lihat di sini ada berapa pasang elektron, ada 1, kemudian atas 1 ya, berarti 2, kemudian sebelah samping ketiga. Ada 3 pasang elektron. Kalau 3 pasang elektron ya jelas dia sp2. Kemudian kita lanjutkan ke C nomor 4. C nomor 4 itu yang sebelah sini, berarti ini kalau ikatan rangkap 3 itu berarti kita anggap 1 ya teman-teman. Ada 1 orbital, kemudian sebelah kiri ada 1, berarti ada 2 pasang elektron, sehingga kalau 2 itu sp ya. Jadi jawabannya adalah sp2, sp3, sp2, sp. Jawabannya adalah yang D. Mudah sekali ya teman-teman. Jadi seperti itu caranya. Kemudian kita kerjakan nomor 14. Pada 298 Kelvin, perubahan entalpi pembentukan standar dan perubahan entropi standar dari reaksi berikut bla 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 berturut-turut adalah minus 205 kJ per mol dan 240 Joule per mol Kelvin. Maka nilai lengkap untuk reaksi tersebut adalah, jadi ini masuk ke materi termokimia ya teman-teman. Ada perubahan entalpi standar, ini adalah delta HF, kemudian ada perubahan entropi itu delta S. Kita tulis dulu yang diketahui supaya nanti tidak bingung ya. Di sini ada delta HF standarnya. Reaksi ini adalah ini ya, minus 205 ya teman-teman, minus 205 kilojoule per mol. Kemudian diketahui ini perubahan entropi. Perubahan entropi itu delta S. Berapa perubahan entropinya? Yaitu 240 Joule per mol Kelvin. Nah, karena yang di atas ini kilojoule, maka ini juga kita jadikan kilojoule supaya satuannya sama ya teman-teman, sehingga menjadi 0,24 kilojoule per mol Kelvin. Lalu tadi diketahui suhunya ada 290
8 Kelvin. Oke, kemudian yang ditanya adalah lengkapi. Oke, jadi ini kita pakai rumus energi Gibbs ya teman-teman. Di mana rumus energi Gibbs itu ada dua ya. Delta G ya, energi Gibbs delta G itu bisa rumusnya adalah min RT ln K. Satu lagi, delta G sama dengan delta H min T kali delta S. Nah, jadi kita bisa menggunakan dua rumus ini untuk mengerjakan soal nomor 14. Dimana berarti kan ini sama dengan ya, berarti delta H min T delta S itu sama dengan min RT ln K. Yang dicari adalah yang ini, ln K-nya. Oke, kemudian kita tinggal masukkan aja delta H ini tadi kan min 205 kilojoule per mol, min T-nya adalah 298 kali delta S-nya tadi 0,24 kilojoule per mol Kelvin. Ini akan sama dengan min R. Nah, nilai R ya teman-teman ada 0,082, satuannya adalah liter ATM per mol Kelvin. Ada lagi yang hubungannya dengan joule yaitu sebesar 8,314 joule per mol Kelvin. Jadi R ini adalah tetapan gas universal. Nah, mana yang kita gunakan? Yang kita gunakan untuk soal nomor 14 adalah yang ini, 8,314 joule per mol Kelvin. Nah, R ini karena dia masih dalam joule, kita jadikan kilojoule dulu. Berarti 8,314 kali 10 pangkat min 3 kilojoule per mol Kelvin. Oke, kita masukkan sini ya. Berarti 8,314 kali 10 pangkat minus 3 kilojoule per mol Kelvin. Kemudian T-nya tadi 298 Kelvin kali ln K. Nah, kita bisa mencari ln K sekarang. Tinggal menghitung ya. Jadi satuannya yang sama kita coret dulu. Ini Kelvin, Kelvin bisa kita coret. Kemudian ini juga bisa kita coret Kelvinnya. Lalu kita bisa menghitung minus 205 kilojoule per mol ya. Dikurangi dengan ini dikali ini ketemunya sama dengan 71,52 kilojoule per mol. Ini sama dengan ini dikali ini ketemunya sama dengan min 2477,572 kali 10 pangkat min 3 kilojoule per mol dikali ln K. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung ini kurangi ini ketemunya adalah min 276,52 kilojoule per mol sama dengan berarti min 2,477572 kilojoule per mol ln K. Nah, ini berarti ln K sama dengan ini ya teman-teman, min 276,52 dibagi min 2,477 sekian, ketemunya adalah 111,6. Satuannya ini bisa kita coret. Ya, jadi ketemunya adalah 111,6, jawabannya adalah yang C. Oke, kemudian nomor 15. Perhatikanlah grafik energi reaksi hipotesis berikut A plus B menjadi C plus D dengan energi dan kemajuan reaksi seperti ada pada grafik. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai energi yang mengalami perubahan bila ditambahkan katalis. Oke, jadi ini kata kuncinya adalah adanya katalis ya teman-teman. Katalis ini fungsinya adalah mempercepat reaksi. Nah, dia mempercepat reaksi dengan cara gimana? Dengan cara merubah energi aktivasi yang semula pada reaksi itu tinggi, lalu dengan adanya katalis ini dia akan menurunkan energi aktivasi. Jadi yang semula segini dia menjadi turun. Nah, ini adalah fungsi katalis seperti itu. Nah, kita perhatikan grafik ini. Jadi kuncinya adalah kita harus tahu mana energi aktivasinya supaya kita bisa tahu perubahan ketika ditambahkan katalis seperti apa gitu ya. Nah, energi aktivasi itu adalah yang ini teman-teman. Ini adalah energi aktivasi pada reaksi ini. Nah, sehingga kalau pada reaksi ini kita tambahkan katalis, maka ini akan turun ya.
Jadi grafik ini akan turun. EA-nya akan turun. Ya, bisa jadi misalkan segini gitu ya. Nah, artinya kalau dia turun, maka mana yang berubah? Berarti kan 1 ini jelas berubah ya nilainya karena puncaknya turun. Kemudian kalau 1 berubah, 3 juga berubah menjadi lebih rendah gitu ya. Nah, sehingga yang berubah adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah yang D. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan ke video selanjutnya. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.